Yesus sudah jadi korban pendamaian di kayu salib buat hidupmu. Justru ketika kamu mengetahui ini, kamu bisa melangkah di dalam tindakan yang benar, perkataan yang benar, perasaan yang benar. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan biarlah pagi hari ini kita mau kasih space, kita mau kasih ruang di hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau kasih ruang di pikiran kita untuk firman Tuhan saja yang memprovokasi pikiran kita, yang mengatur, yang mendikte pikiran kita, yang mendikte perasaan kita. Ada satu perasaan yang bisa merugikan orang, yaitu perasaan selalu bersalah, selalu merasa salah. Saya tadi ngomongnya salah deh kayaknya. Saya tadi kayaknya tindakannya salah deh. Kok saya jadi merasa bersalah ya? Kayaknya itu gara-gara saya. Selalu merasa bersalah. Perasaan bersalah ini jika didiamkan, bahkan dibangun, bahkan dibiarkan berkembang di dalam pikiran dan perasaanmu, itu bisa berujung benci pada diri sendiri. Itu bisa berujung keputusan yang salah. Itu bisa berujung marah kepada keadaan, marah kepada sesama. Itu bisa berujung minder. Itu bisa berujung ketakutan. Ujungnya tidak baik. Biarlah di pagi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, ada Yesus. Jika engkau percaya Yesus, ada Yesus yang sudah berbuat di hidupmu, yang sudah melakukan sesuatu buat hidupmu. Kitab Roma pasal yang kelima ayat 9. Saya mau bilang Yesus menyatakan bahwa kamu tidak bersalah. Saya ulang. Yesus menyatakan kamu tidak bersalah. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah, bukan artinya kita bebas dari perbuatan salah, kita nggak pernah buat salah. Tapi Yesus bilang kamu diampuni. Kamu sudah diampuni. Yesus sudah jadi korban pendamaian di kayu salib buat hidupmu. Justru ketika kamu mengetahui ini, kamu bisa melangkah di dalam tindakan yang benar, perkataan yang benar, perasaan yang benar. Justru ketika kamu selalu merasa bersalah, kamu berkemah di situ, kamu nggak pergi kemana-mana. Akhirnya kamu buat salah lagi, ngomongnya salah lagi. Tapi ketika engkau sadar bahwa Yesus sudah jadi korban di kayu salib buat hidupmu, Yesus sudah menyatakan kamu tidak bersalah, itu membebaskanmu. Itu membuatmu justru berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kemenangan. Harus melihat diri kita seperti Allah melihat kita. Jangan lihat dirimu sebagai sumber pembuat masalah. Jangan lihat dirimu selalu bikin salah, berkata yang salah. Itu mendorong dirimu berbuat salah. Justru lihat dirimu seperti Allah melihat. Kolose 1 ayat 22 dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat, kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya, di hadapan Bapa. Jadi Bapa melihatmu kudus, tak bercela, tak bercacat. Oleh karena perbuatan Yesus di tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, Allah melihatmu kudus, tak bercacat, tak bercela. Kamu juga harus melihat seperti Allah melihat. Kamu kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu yang membuatmu sadar kamu sudah pakai jubah kekudusan yang tak bercacat, tak bercela. Jadi kamu gak akan main-main dengan kesalahan. Kamu gak akan pergi kepada tempat yang kotor. Kamu justru jadi tidak berbuat salah ketika kamu tahu jubahmu tak bercacat, tak bercela, kudus. Oleh karena Yesus sudah kasih jubah baru di hidupmu. Renungkan apa yang Ayub bilang di Ayub 10 ayat 7. New American Standard Bible, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Menurut pengetahuanmu, aku memang tidak bersalah. Ketika kita lahir baru di dalam Yesus, bukan kita tidak pernah buat dosa, tapi dosa kita ditanggung di kayu salib, dan kita sekarang tidak bersalah. Waktu kita tahu kita tidak bersalah, saya percaya kita tidak akan berjalan dalam kesalahan. Itu mendorong kita berjalan dalam kebenaran. Percayalah bahwa semua dosamu sudah selesai di kayu salib, sudah beres. Tidak ada ikatan dosa lagi yang mengikatmu.
Tidak ada ikatan kesalahan lagi yang mengikatmu. Sudah selesai di kayu salib. Jadi buang rasa bersalah. Dan mulai katakan, aku sudah dikuduskan. Tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Berhenti berpikir bahwa kamu harus merasa bersalah dulu, baru diampuni. Nah ini penyesalan. Penyesalan berakhir apa? Diulang lagi. Ini bukan pertobatan. Pertobatan tidak melakukan lagi. Pertobatan itu berubah cara berpikirnya. Mungkin kau tadi baru melakukan kesalahan, tapi engkau bertobat dari cara berpikirmu. Oleh darah Yesus, aku dinyatakan tidak bersalah. Aku kudus, tak bercacat, tak bercela. Next, aku jaga kekudusanku. Aku tak bercacat celah. Aku kudus. Berhenti berpikir harus merasa bersalah dulu, baru diampuni. Kamu diampuni oleh karena pengorbanan Yesus. Kamu dinyatakan tidak bersalah oleh karena Yesus jadi korban pendamaianmu di kayu salib. Kamu dinyatakan tidak bersalah bukan karena rasa bersalahmu, bukan karena penyesalanmu. Bertobat. Pertobatanmu yaitu mengakui bahwa Yesus sudah berbuat sesuatu di hidupmu, membuatmu juga berbuat sesuatu buat Yesus dan buat sesama. Itu yang hari lalu kita bahas. Amin. Berhenti selalu merasa bersalah, selalu merasa bersalah. Buang pikiran ini dan lawan dengan firman Tuhan. Berhenti menyiksa dirimu dengan apa yang belum kamu lakukan. Sibuk memikirkan apa yang belum kamu lakukan. Kerjakan apa yang bisa kamu lakukan. Di dalam Tuhan, saya percaya kau akan lebih berkembang lagi. Firman Tuhan membebaskanmu pagi ini. Buang rasa bersalah, kamu dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Kamu orang benar, orang kudus, orang suci. Berakhir perasaanmu, kamu tahu kamu orang benar, orang suci, orang kudus. Berakhir tindakanmu, kamu orang benar, orang suci, orang kudus. Berakhir kebiasaanmu. Kebiasaanmu hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Berakhir jadi karaktermu. Karaktermu hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Karena kamu tahu darah Yesus yang menyucikanmu. Puji Tuhan. Pagi ini kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari rasa bersalah. Bahkan dimerdekakan dari perbuatan salah, perkataan salah, tindakan salah. Karena kita percaya darah Yesus ada kuasa. Pendamaiannya ada kuasa di hidup kita. Mari ambil waktu, renungkan firman Tuhan. Responi apa yang Tuhan katakan. Datang di hadapan Tuhan. Mulai katakan terima kasih buat pekerjaanmu, buat perbuatanmu bagi hidupku di kayu salib. Menjadi korban pendamaian. Aku tahu hari ini aku dipandang kudus, tak bercacat, tak bercela. Oleh karena korban tubuh Yesus di kayu salib. Hanya aku bersyukur di pagi hari ini, aku dimerdekakan oleh darah Yesus. Aku tidak akan tinggal diam berkemah di dalam kesalahan yang sama. Aku melangkah lebih jauh di dalam Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa, berkati setiap anak-anakmu yang mendengar, yang menyaksikan Morning with the Word, jamah urapan baru mengalir. Yang sakit, Tuhan tolong kesembuhanmu dinyatakan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan. Setiap rumah tangga dipulihkan, anak muda boleh dijamah di masa mudanya. Berkati setiap pribadi. Doa-doa mereka Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, di hadapan Tuhan saya tidak bersalah karena saya hidup dalam kekudusan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu yang seringkali menyalahkan diri sendiri. Bagikan kepada mereka, biar mereka tahu betapa Yesus mengasihi mereka jadi korban pendamaian di kayu salib. Mereka tidak bersalah ketika mereka datang pada Yesus. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you